ketika ditanya, "Ya Rasulullah, seperti apa kendaraan Dajjal?" Kendaraan Dajjal itu adalah keledai yang jarak dari satu telinga ke telinga berikutnya adalah 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang diameter kepalanya 27 meter? Dan berapa kecepatan terbangnya ya Rasulullah? Seperti awan ditiup angin. Hitungan para ahli, awan ditiup angin itu 5 km per detik. Logikanya apa? Piring terbang, UFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak video ini bersama. Ketika manusia baru bisa menciptakan pesawat mendekati kecepatan suara, Dajjal itu kecepatan pesawat karya dia itu 5 km per detik. Per detik. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, seperti apa kendaraan Dajjal?" Kendaraan Dajjal itu adalah keledai yang jarak dari satu telinga ke telinga berikutnya adalah 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang diameter kepalanya 27 meter. Dan berapa kecepatan terbangnya ya Rasulullah? Seperti awan ditiup angin. Hitungan para ahli, awan ditiup angin itu 5 km per detik. Logikanya apa? Piring terbang, UFO. Artinya teknologi Dajjal sudah lebih cerdas daripada manusia yang paling jenius. Berapa itu? 60 tahun. Dan kalau kita lihat proyek-proyek desain Yahudi, itu perencanaannya 60 tahun sebelumnya. Dan itu selalu terjadi 60 tahun berikutnya. Dan itulah yang dibuat dalam Illuminati Card Game. Step by stepnya. Nah, orang-orang yang berpihak kepada Dajjal akan dibikin cerdas, lebih cerdas dari manusia yang lain. Maka muncullah orang yang pro pada mereka dan akan siap menghambakan ini. Siapa? Ada Sir Mayer Rothschild. Dialah sutradara di balik revolusi Prancis, industri di Inggris dan revolusi Amerika. Dan dialah yang merancang perang dunia melalui 24 langkah untuk menguasai dunia. 100 tahun kemudian, 1879, oleh Theodor Herzl dinobatkan diresmikan sebagai Protocol of Science. Dengan 24 protokol itulah dia berambisi penuh untuk menciptakan negara di tanah Palestina. 100 tahun kemudian kita akan punya negara di negara Palestina. Dan itu terjadi. 14 Mei 1948. Waduh. Jadi sebenarnya kalau saya simpulan dari penjelasan Ustadz, bahwa Dajjal ini lebih cerdas dari manusia. Lebih cerdas dari manusia. Ya. Betul. Kemudian dia butuh pelayan. Dia akan apa yang dilakukan SOP lapangannya. Pelakunya adalah pelayannya dia. Pelayannya dia adalah yang sekarang itu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi asli. Awalnya dari Silor tadi, gitu kan. Betul. Dan berarti yang dia hanya melakukan step-step yang diinfokan ke dia. Betul. Bukan dia yang pintar, tapi dia diinfokan gitu ya. Betul. Untuk lakuin ini, dan dijadikan sebuah buku, dan buku itu jadi patokan dalam mendapatkan satu state. Betul. Israel state itu. Israel state. Kalau saya tahu kan, kalau nggak salah, Ustaz, Freemason Carter tahun 1960. Kalau nggak salah ya, 50 atau 60 gitu, 60. Kalau itu di 50 atau 60 saya lupa tuh. 1950 kayaknya. 50 ya? 1950-an. Berarti 60 tahun sebelum kejadian itu ya, berarti 2010 malah ya. 2010. Jadi proses-prosesnya berjalan gitu. Dan 2010 itu sebetulnya bukan hanya satu sisi ya. Ada yang mungkin step by step mereka yang sudah terlaksana, tapi ada yang belum gitu. Tapi tidak di blow up oleh media. Ada yang cover story gitu. Ada yang behind the scan yang dikedepankan ini. Sebagai contoh ini terkait dengan WTC. Ya, WTC itu sebetulnya dihancurkan sebagai cover story untuk menutupi agenda besar Amerika. Tahun 95 Amerika kehabisan minyak.
Sementara minyak bagi Amerika itu kan ruh bagi negara mereka yang Iya. metropolitan. Dan satelit mereka memperlihatkan bahwa Irak dengan Afghanistan itu memiliki minyak yang kalau digabung bisa memperpanjang usia Amerika 150 tahun ke depan. Oh. Bagaimana caranya playing victim biar punya hak untuk ngambil minyak itu? Itu dia. Aduh, pinternya. Sekali lagi, kan siapa dalangnya? Cerdasnya 60 tahun Pinternya, sama ya, manusia. ya, ya. Seperti itu. Bagaimana caranya biar bisa dia boleh ngeruk tanpa disalahin? Tanpa disalahin. Caranya dengan cara Hancurkan WTC, kebetulan di Afghanistan Taliban ada Usama. Irak ada Al-Qaeda. Al-Qaeda Irak. Al-Qaeda dan Usama satu link. Lalu bagaimana posisi Saddam Hussein? Tuduh aja punya senjata pemusnah massal untuk membantu mereka terlibat terorisme ini. ujung-ujungnya ngambil. Diledakkanlah WTC, tuduhkan pada Usama dan Al-Qaeda, dan tuduhkan pada Saddam Hussein yang membantu dan tidak takut pada Amerika karena sudah menyiapkan senjata pemusnah massal. Maka Amerika atas nama PBB punya hak untuk memerangi terorisme. Padahal itu maksudnya. Ketika hancur Al-Qaeda, hancur Irak, maka Afghanistan dan Irak akan dipimpin oleh boneka mereka. Di Afghanistan muncul Hamid Karzai, di Irak pun sama, maka minyak ngalir begitu saja pada Amerika. Aduh. Cover story-nya itu. Persis tragedi kemarin Gaza, sama juga. Ada apa jadi gitu? Sama juga. Jadi sebetulnya tragedi 7 Oktober itu cover story. Cover story dari? Cover story. David Ben Gurion adalah Perdana Menteri Zionis Israel. Legend itu. Ya, Perdana Menteri dan pendiri negara Israel. Dia tidak mau ribet dengan urusan terusan Suez. Karena terusan Suez mutlak milik Mesir. Iya. Dan Israel gagal berkali-kali untuk mengklaim bagiannya terhadap terusan Suez. Dan banyak masalah dengan Mesir terkait dengan terusan Suez. Itu 2 kali. Hingga akhirnya dia berpikir aku akan bikin saja kanal sendiri. Agar aku tidak ribet dengan urusan itu. Karena itu akan menguntungkan Mesir. Maka dibuatlah sebuah kanal di mana dia akan menghubungkan Teluk Aqaba itu langsung ke Laut Tengah. Aqaba Jordan. Aqaba Jordan. Tapi kan harus motong tuh, Ustaz. Itu masih daratan kan? Itu dia. Ketika dia mencari membuat berdasarkan rute awal, itu melingkari Gaza. Itu resikonya besar. Akan menempuh padang pasir dan kosnya mahal. Itu bisa sampai 100 miliar dolar. Tapi kalau dari Aqaba lurus ke Gaza, itu 50% bisa dipangkas. Jadi gimana caranya? Maka ini kanal Ben Gurion harus melalui Gaza. Caranya gimana? Usir tuh orang Gaza. Intinya ini ekonomi juga ya. Ekonomi juga. Perebutan pengen cari keuntungan untuk bisa nguasain dunia lah jatuhnya kan. Betul ya. Jadi traffic minyak dari Timur Tengah bisa ngalir lebih mudah. Dan bahkan itu jadi ekonominya lagi dari untuk bangsa Israel. Dan itu disepakati Amerika. Bener lah, kamu cerdas, sok saya dukung. Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, itu didukung. Maka ketika mereka membantai Gaza, kan negara-negara ini mendukung Israel. Hanya untuk ambisi itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin Gaza. Gila kan? Dan biayanya maksimal hanya 55 miliar dolar, tidak sampai 100. Dan jaraknya lebih dekat lagi. Jarak tempuhnya. Tapi sebenarnya sekarang ini kan mereka habis-habisan nih, Ustaz. Sehari untuk biaya perang 4 triliun. Betul. Israel. Dikit lagi bangkrut ini, maksudnya suplai dana dari Amerika lagi di parlemen katanya dikurangin ini gitu. Dan sekarang lagi proses untuk minta patungan dengan warga mendanai perang, gitu kan? Karena mereka nggak menyangka bahwa perang ini jadi segini lama. Betul. Jadi di luar perkiraan, pikirkan dengan negara adidaya Amerika, Prancis, Inggris gitu kan, ditambah Israel sendiri yang waktu itu pernah menang Arab Spring kalau nggak salah lawan 3 negara gitu kan. Iya, betul. Sekarang dia dibantu berapa negara lawan kelurahan nggak bisa menang kan gitu kan. Dia bingung. Lebih dari 3 hari. Dan gitu kan sekarang nih udah mau 2 bulan saja. Betul. Udah berapa yang habis? Ternyata
ngebangun cuma 55 miliar itu sebenarnya kan. Betul. Tapi di sini saya jadi ambil satu sedikit kesimpulan kecil dari apa yang Ustadz ungkapkan tadi, bahwa memang cukup cerdas ya untuk membuat bagaimana caranya bisa mengeruk wilayah lain tanpa disalahin. Dengan cara playing victim. Kan Iya. Saya dengar dari salah satu ustadz juga, saya lupa, bahwa kekayaan alam lebih banyak di tanah-tanah yang disujudi. Betul. Iya. Indonesia banyak, Timur Tengah banyak. Kekayaan alamnya itu benar-benar tinggi gitu. Nah, justru di tempat-tempat lain yang nggak sujud itu nggak punya kekayaan alam, tapi jadi ngiler mau ngambil. Betul. Karena orang kalau lagi kesulitan kan pemikirannya jadi cerdas. Betul. Bagaimana caranya untuk bisa ngambil itu gitu kan? Bisa ngambil kekayaan alam itu. Jadi di sisi lain inilah yang menyebabkan banyak negara Muslim dijajah sampai sekarang nih. Negara Muslim itu dijajah karena ya kita satu berarti nggak punya pemimpin solid nih. Dua, gampang banget dibohongin. Karena dibikin perang padahal mengambil minyak. Iya. Gitu. Tapi di sisi lain bisa jadi ini cara Allah untuk menyebarkan agama. Betul. Dengan mereka menjajah negara Islam. Iya. Yang fungsinya kan ke negara Muslim. Iya, betul. Fungsinya negara-negara non-Muslim keisi fungsi. Iya. Mereka bilang, lu katanya Islam, kenapa larinya ke negara-negara non-Muslim? Ke negara gua, orang Amerika ngomong gitu kan. Lu pada ngungsi ke negara gua, pulang ke negara lu. Gua akan pulang ke negara gua. Kalau negara lu pulang dari negara gua, kan gitu jawabannya. Jadi sebenarnya ini ada memang sebuah circle yang Allah ciptakan qadarullah untuk menyebarkan agama tanpa disalahin gitu kan. Betul. Itu tadi, jadi satu keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa Allah tidak akan diam atas apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sungguh jangan kamu kira Allah diam saja atas apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Sesungguhnya Allah sedang merangsang mereka sampai pada waktu di mana mata mereka akan terbelalak. Yang pada saatnya ternyata harapan mereka tidak terwujud, justru yang terjadi adalah sesuatu di luar dugaan mereka. Dan sesuatu yang terjadi di luar dugaan mereka, itulah rekayasa Allah. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, dan tipu daya Allah pasti menang. Ketika memerangi umat Islam, maksudnya memerangi Palestina, ternyata malah ada efek lainnya juga. Memerangi umat Islam, malah ternyata di negaranya Islam tumbuh luar biasa. Nah itulah makan Allah SWT. Ketika Firaun menyembelih bayi laki-laki, justru Allah kirim bayi yang akan menghancurkannya, Nabi Musa. Kan sekarang Allah sangat indah. Nah semua ini Allah lakukan untuk membuat kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi sesulit apapun. Masya Allah. Ya. Dan polanya di luar dari pola manusia. Dan polanya di luar dugaan manusia. Min haitsu la yahtasib. Di luar. Dan itu indahnya Allah. Nah, termasuk skenario perang dunia ketiga, bagaimana Allah akan menzahirkan Islam? Tentu jelas di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Jadi Allah punya skenario untuk memenangkan Islam dengan cara yang terindah. Caranya gimana? Bisa jadi tanpa tetesan darah. Tanpa dendam. Tanpa tetesan air mata. Bagaimana Fathul Mekah terjadi? Kan Fathul Mekah tanpa tetesan darah, tanpa dendam kan? Hanya dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih tumbanglah kemusyrikan Arab. Dipikir bakal perang. Padahal tidak. Sehingga hilangnya teknologi, kan Islam itu zahir ketika teknologi tidak ada. Betul-betul senjata kita hanya iman dan doa saja. Ini mirip sebenarnya dengan yang terjadi di Gaza. Betul. Kalau pola pemikiran kita, itu Gaza udah tinggal kalah doang. Harusnya. Kok nggak kalah-kalah gitu kan? Mereka kan boro-boro teknologi, Ustaz. Listrik nggak ada. Betul. Air nggak ada. Kan mereka secara resmi nggak punya pasukan. Betul. Nggak ada pemerintahan, nggak ada pasukan. Pemerintahan boneka kan? Nggak ada. Terus seolah-olah kayak no defense sebenarnya. Iya. Jangankan apalah sumber daya. Air aja nggak ada, gitu. Tapi nggak kalah, gitu. Orang juga bingung kan. Tiba-tiba malah yang masuk Islam, yang di luarnya, gitu. Di seluruh dunia pada masuk Islam, gitu kan. Benar juga, Dan Rasul pernah menjelaskan itu. Ketika Rasulullah menyebutkan akan ada 3 tahun kekeringan, di tahun ketiga, ya tidak ada setetes air pun selama setahun, tidak ada satu tanaman pun tumbuh.
tapi orang-orang Islam, orang beriman akan tetap hidup. Para sahabat bertanya, Rasulullah kan tidak ada makanan, tidak ada air, bagaimana mereka bisa hidup? Dengan apa mereka bisa hidup? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. 4 kalimat itu fungsinya sama dengan makanan untuk memperpanjang hidup mereka. Itu yang terjadi di Gaza kan sekarang. Iman bisa memperpanjang Gaza. Astagfirullahaladzim, bener. Iman bisa Di memperpanjang Gaza, Gaza. nggak punya makanan. Mereka hidup hanya dengan iman. Betul. Karena dengan iman itulah mereka bisa tahu Betul. caranya kemudian Betul. bagaimana bertahan hidup. Betul. Masya Allah. Kan mereka listrik udah nggak ada, tapi masih bisa ngirim gambar. Betul. Masya Allah, luar biasa. Betul. Nah, saat ini kita jadi penasaran, Ustaz. Sebenarnya ada hidden agenda apa lagi sih sebenarnya yang belum terungkap?